Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus menepati janjinya bagi umat Kristen bahwa dia menyertai kekristenan hingga selama-lamanya. Terbukti saudara dalam Tuhan, semakin hari Kristen semakin berkembang. Bahkan di negara mayoritas non-Kristen sekalipun, di daerah Arab atau di negara Arab, ya Kristen sudah meluas saudara dalam Tuhan. Mari kita melihat video yang berikut sebelum kita lanjut. Dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan yang lebih penting share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa disebut agama Nasrani? Bahwa Yesus yang abang yakini itu pernah berdakwah berasal dari kota kecil yang bernama Nazareth. Maka sering disebut sebagai Yesus, the Jesus from Nazareth. Sementara di Libanon ada agama Kristen, bahkan 50%-nya itu. Di sana namanya Maronis. Halo guys, satu video yang menarik yang perlu saudara tonton dalam bagian ini. Oke, langsung saja kita tonton video berikut ini. Di kota Madinah itu sudah banyak yang beragama Kristen, yaitu dari suku Aus dan Khazraj. Bahkan hari ini di tanah Arab. Nah, jadi teman-teman semua perlu ingat bahwa di tanah Arab itu ternyata di sana memang banyak orang-orang Kristen. Jadi di tanah Arab itu bukan saja hanya orang Islam yang ada di sana, tetapi juga orang-orang Yahudi maupun juga orang-orang Kristen ada di sana. Jadi jangan kira bahwa tanah Arab itu adalah hanya dipenuhi orang-orang Islam, tapi mayoritasnya adalah orang Islam. Oke, kita lanjut guys. Negara Arab atau yang berbahasa Arab kurang lebih 22 negara. Penduduk masyarakat Arab itu kurang lebih 420 juta. Bangsa Arab tidak semuanya Muslim, hanya 80-90%-nya Muslim. Sebagiannya ada Yahudi dan sebagiannya ada Kristen. Yang ada di Mesir namanya Kristen Koptik, yang di dalam bahasa Arab disebut dengan Qibtiyah. Sementara di Libanon ada agama Kristen, bahkan 50%-nya itu. Di sana namanya Maronis. Di Suriah banyak Kristen, namanya Kristen Ortodoks Suriah. Di Irak banyak, bahkan di kota Babil atau di kota Irbil itu banyak sekali Kristen. Di Mesir, di Iskandaria itu banyak Kristen. Jadi jangan melihat, oh ini negara Arab Muslim semua. Enggak. Sampai hari ini, karena sebelum datangnya Islam, Kristen sudah terlebih dahulu ada di sana. Pusatnya di mana? Ada di Syam. Syam itu di mana? Hari ini jadi 4 negara. Palestina, Jordania, Suriah, dan Libanon. Itu negeri Syam. Dan dulu di situ tempat peradaban agama Kristen yang kita kenal dengan agama Nasrani. Kenapa disebut agama Nasrani? Bahwa Yesus yang abang yakini itu pernah berdakwah berasal dari kota kecil yang bernama Nazareth. Maka sering disebut sebagai Yesus, the Jesus from Nazareth. Yesus yang berasal dari Nazareth. Dalam bahasa Arab, Nazareth itu artinya Nasirah. Maka kemudian menjadi Nasrani. Ini bicara peradaban. Bukan hanya sekedar bicara keyakinan, Bang. Tapi bicara peradaban. Kenapa Nabi SAW itu lebih tenang tinggal di Madinah? Karena di Madinah ada berbagai macam keyakinan agama. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Muslim. Bahkan ada agama pagan, penyembah patung dan berhala yang disebut dengan dinamisme dan animisme. Karena masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah api. Oke guys, demikian saja video ini. Kalau ada masukan, tanggapan saudara, boleh ketik di bawah komentar. Dan terima kasih. Allah Tritunggal akan terus menolong memberkati kita semuanya. Baik, salam Tuhan, itu videonya kita sudah simak apa yang disampaikan oleh seorang ustadz di video tadi. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, di mana hari-hari ini kita bisa melihat bahwa Tuhan menepati janjinya bagi umat Kristen. Terbukti saudara dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kekristenan. Kalau kita melihat di Indonesia sendiri, ya Kristen ini mengalami berbagai intimidasi, berbagai persoalan, ya ada penolakan terhadap Kristen, terhadap gereja, ya jemaat-jemaat Tuhan yang sedang beribadah di dalam gereja atau beribadah di rumah pun
ya dibubarkan saudara dalam Tuhan, dan berbagai hal dialami oleh Kristen di Indonesia ini. Tapi saudara dalam Tuhan, kita boleh melihat bahwa di dunia ini Kristen semakin berkembang oleh karena penyertaan Tuhan. Tentu kalau bukan penyertaan Tuhan, Kristen mungkin tidak mengalami perkembangan ini. Bahkan disampaikan oleh seorang ustadz di video tadi bahwa di negara Arab sekalipun Kristen berkembang saudaraku dalam Tuhan, ya. Kristen banyak di sana katanya. Jadi ini salah satu bukti bagi kita bahwa penyertaan Tuhan bagi kekristenan itu senantiasa ada. Dan kalau kita belajar dalam Alkitab dalam Tuhan, ya, Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Artinya Tuhan selalu menepati janjinya. Saya teringat kisah bangsa Israel di tanah Mesir, bagaimana mereka mengalami berbagai penganiayaan di sana. Dan akhirnya mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan seruan mereka, dan Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Tuhan mengirim Musa untuk membebaskan umatnya, dan Tuhan berjanji bahwa Dia menyertai mereka. Dan terbukti dalam Tuhan, sejak Musa mendatangi Firaun, ya, meminta Firaun supaya dia membebaskan bangsa Israel, Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyertai Musa, ya, sehingga pada akhirnya Firaun membebaskan bangsa Israel dan membiarkan mereka pergi saudara dalam Tuhan, walaupun ya tidak segampang membalikan telapak tangan, di mana Musa selalu mengeraskan hatinya untuk tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari negerinya. Sehingga kita boleh baca di dalam Alkitab, ya, sampai Tuhan menyatakan 10 tulah di tanah Mesir, dan tulah terakhir yaitu kematian anak sulung. Dan saudara dalam Tuhan, setelah itu akhirnya Firaun pun sudah habis akal dan tidak lagi bisa menahan bangsa Israel, dan Firaun membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan akhirnya Musa memimpin mereka. Tidak hanya itu saudara dalam Tuhan, setelah mereka sampai di tepi laut Tiberau, ya, mereka tersesat saudara dalam Tuhan, ya. Di depan sudah terbentang laut yang begitu luas, sementara di belakang mereka, ya, Firaun beserta prajuritnya mengejar bangsa Israel. Namun saudara dalam Tuhan, lagi-lagi Tuhan menyatakan kuasanya, dan Tuhan membuktikan bahwa Dia menepati janjinya dengan menyatakan pertolongan bagi bangsa Israel, ya, membuat air laut terbelah menjadi 2, dan di tengah-tengahnya, ya, bangsa Israel boleh berjalan, ya, menyeberangi daripada laut Tiberau, ya. Ini semua kuasa Tuhan saudara dalam Tuhan. Tuhan menyatakan kuasanya. Dan setelah mereka melewati laut Tiberau, ya, Alkitab mencatat bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel di siang hari dalam bentuk tiang awan, dan di malam hari dalam bentuk tiang api. Artinya Tuhan senantiasa ada bagi bangsa Israel. Nah saudara dalam Tuhan, pada akhirnya bangsa Israel sampai di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, walaupun dengan perjalanan yang cukup melelahkan dan juga dengan berbagai persoalan yang mereka hadapi, tapi begitupun Tuhan tidak meninggalkan mereka. Saudara dalam Tuhan, dari sini kita boleh belajar bagaimana Tuhan setia dalam janjinya, bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel, bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel, bagaimana Tuhan tidak pernah melalaikan janjinya kepada bangsa Israel. Begitu juga dengan kekristenan hari-hari ini dalam Tuhan. Saya percaya bahwa janji Tuhan, bahwa Dia menyertai anak-anak Tuhan hingga selama-lamanya, Dia tepati dalam kehidupan kita. Seperti di video awal, ya, kita boleh mendengarkan ceramah seorang ustadz mengatakan bahwa, ya, di negara non Kristen sekalipun, ya, Kristen berkembang di sana. Ya, ini salah satu bukti bagi kita bahwa Tuhan menepati janjinya dan Tuhan menyertai kita. Ini satu kebanggaan bagi kita bahwa Tuhan kita adalah Allah yang hidup, yang senantiasa ada bagi kita. Nah, saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini saya mau sampaikan kepada kita, apapun yang menjadi persoalan kita hari-hari ini, apapun yang menjadi beban kita,
Mari kita serahkan kepada Tuhan, dan sebagaimana firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai saya dan saudara sebagaimana janjinya di dalam firman Tuhan. Nah, saudara, semoga video singkat ini memberkati kita, dan selebihnya silakan tulis tanggapan, saran, komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.